Batang rotan mengeluarkan air saat ditebas dan dapat digunakan sebagai alat bertahan hidup di alam bebas. Setelah mendapatkan bahan yang kami cari, sekarang saatnya menyanyam rotan hingga nanti dapat digunakan sebagai alat untuk memanjat. Saya masih belum membayangkan bagaimana ya rotan sepanjang 15 meter ini dapat digunakan untuk memanjat pohon kedondong setinggi 50 meter. Saya semakin penasaran. Km dari kota Sukabumi terdapat sebuah kota yang pada masa penjajahan Belanda dikenal dengan nama Wijnkoopsbaai atau Queen Harbor. Sebuah kota legenda yang kini dinamakan Palabuhan Ratu. Nah, inilah tempat saya berpetualang berikutnya. Hai, apa kabar? Kembali lagi sama saya Cesa di acara Kacamata Petualang. Kali ini saya mau ngajakin kalian buat keluar dan masuk hutan. Kita lihat gimana caranya menangkap madu dari pohon setinggi 50 meter. Kali ini saya akan masuk jauh ke dalam hutan Gunung Jayanti untuk mencari sekelompok serangga yang terkenal dengan sengatan dan manis madunya. Wih, udah siap nih Pak? Udah. Kalau gitu, siap berangkat? Iya. Saya pun bertemu dengan Pak Tui dan anaknya Safei. Mereka inilah spesialis pencari madu hutan yang telah berpengalaman selama lebih dari 50 tahun. Wah, benar saja. Setelah 2 jam perjalanan ke dalam hutan, Pak Tui dapat langsung menunjukkan kepada saya di mana lokasi sarang lebah berada. Wah, di sini Nang tuh. Besar tuh, daunnya tuh. Pohon yang tuh yang kedua tuh. Oh, itu ya yang sebelah kanan ya? Oke, perburuan dimulai. Kami pun masuk lebih jauh ke dalam hutan yang pernah menunjukkan aktivitas seismiknya pada tahun 2011 lalu itu untuk mencari kayu rotan. Aduh, Bapak tangan saya dijepit sakit. Aduh, ini bukan dibantuin. Aduh. Tangannya. Bapak tenaganya kayaknya salah meletus nih. Medan berat dengan kemiringan 50 derajat sudah menjadi makanan sehari-hari pasangan bapak anak ini. Jadi ini kita trekking lagi buat cari rotan. Rotan itu untuk alat bantu kita naik ke pohon kedondong ya, Pak? Iya, iya. Pak, boleh bantu saya, Pak? Nah, gini, Pak, megangnya. Wah. Ya. Nah, ini dia tanaman yang dapat mencapai panjang ratusan meter yang kami cari, rotan. Lagi. Pak, saya ikut, Pak, bantuin. Au, sakit. Au. Kepleset, sakit. Sini, saya pengen berniat membantu. Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm, beruas-ruas, panjang, tidak berongga. Banyak dilindungi oleh duri-duri panjang, keras dan tajam, yang berfungsi sebagai alat pertahanan diri dari herbivora, sekaligus membantu pemanjatan rotan hingga ke arah cahaya matahari. Ini masih proses rotan yang panjangnya kurang lebih 15 meter untuk bapaknya nanti naik ke atas pohon kedondong. Susah banget ya, Pak? Iya, susah nih. Ternyata tuh rotan basah ya. Kirain tuh rotan tuh digigit semut. Kirain rotan tuh bentuknya kayak kayu aja, tapi ternyata basah gitu terus, jadi durinya harus dikulitin dulu pas mau ditarik. Batang rotan mengeluarkan air saat ditebas dan dapat digunakan sebagai alat bertahan hidup di alam bebas. Setelah mendapatkan bahan yang kami cari,
Sekarang saatnya menyanyam rotan hingga nanti dapat digunakan sebagai alat untuk memanjat. Saya masih belum membayangkan bagaimana ya rotan sepanjang 15 meter ini dapat digunakan untuk memanjat pohon kedondong setinggi 50 meter. Saya semakin penasaran. Sampai juga kita di pohon tempat transit ya Pak ya. Bapak naik ke atas, abis itu Bapak yang lemparin pakai rotan buat manjat ke pohon kedondong hutan. Silakan Pak, Bapak manjat ya. Saya doain dari bawah ya Pak. Walaupun telah berusia 72 tahun, kaki dan tangan Pak Tui masih lincah untuk memanjat pohon berlumut yang licin untuk kaki berpijak. Wow, semangat Pak Tui! Selagi Pak Tui menyiapkan tali untuk memanjat, saya membantu Pak Safei membuat salah satu alat pertahanan diri dari sengatan lebah yang terbuat dari serabut kelapa. Ini apa Pak, Mbak Kang? Apa ya? Bakar gitu? Iya, dibakar ntar. Oh. Dibakar. Terus ntar kan ada asapnya buat tawon gitu. Asapnya biar apa tuh? Ketahuan? Biar tawonnya ngusir tawon gitu. Oh gitu. Jadi pergi tawonnya gitu. Oh mereka takut sama asap ya? Iya, betul. Ternyata tawon juga ada takutnya. Iya. Asap. Selanjutnya, kami pun mengikat seutas benang nilon dengan tali tampar yang nantinya akan disambungkan dengan rotan yang telah kami buat. Tarik, Pak. Ya, Pak. Nah, saya ini masih belum dapat melihat dengan jelas apa fungsi dari rotan yang kami buat. Namun sebentar lagi, Pak Safei akan memperlihatkan kepada saya. Ini salah satu cara warga sini buat ngambil yang namanya tawon odong buat diambil madunya. Ada dua jenis tawon yang biasa mereka ketahui di daerah sini. Ada odeng sama nyiruan. Tawon nyiruan. Cuman nyiruan itu lebih kecil bentuknya. Sedangkan ini yang diambil agak lebih besar dan lebih berbahaya sebenarnya ya Pak. Cuman madunya lebih banyak. Oh, ternyata rotan yang kami ambil tadi bukan digunakan untuk memanjat pohon yang terdapat lebah madu. Rotan itu digunakan oleh Pak Safei untuk menyeberang dari pohon yang tadi dipanjat menuju pohon kedondong incaran kami. Dan Pak Safei menyeberang hanya menggunakan seutas rotan yang berdiameter 2,5 cm saja, tanpa satupun alat pengaman. Jangan kemana-mana, Kacamata Petualang segera kembali dengan aksi Pak Safei. Kembali di Kacamata Petualang. Saya sedang menyaksikan perjuangan Pak Safei mengambil sarang lebah dari dahan pohon setinggi 50 meter. Menyeberang menggunakan seutas rotan sepanjang 15 meter. Wah, ternyata tidak sampai 5 menit, ia telah sampai di dahan pohon tempat lebah membangun sarangnya. Pak Safei telah diajarkan mencari lebah madu sejak umur belasan tahun oleh ayahnya Pak Tui. Maka tak heran nyalinya begitu besar bergelantungan di dahan pohon itu. Wah, jagoan Pak Safei. Hati-hati Pak. Saat ia turun, lebah madu yang marah pun mengikutinya. Dan saya harus lari mengamankan diri berlindung dengan asap dari serabut kelapa ini. Bapak gimana hasilnya? Wow. Ini doang tuh. Deket ya? Madunya kosong, madunya nggak ada. Madunya nggak ada. Ini Mana aja. ya ampun Pak, ini duri semua ya. Bisa dicabut Bisa. tapi sakit ya? Ya, ternyata perjuangan kami belum dapat memberikan hasil. Sarang lebah yang kami petik tidak mengandung setetes pun nektar bunga yang dikumpulkan oleh para lebah.
Ini dia ya hasil kita ya Pak ya. Kali ini memang kita belum beruntung karena madunya ternyata bukan musimnya juga. Ini musim hujan juga ya Pak ya. Jadi dia nggak menghasilkan madu. Tapi hasil ini tuh bisa tetap dimanfaatkan. Iya Bapak Abah makan duluan, aku mau lihat. Kita cobain. Enak. Oh bukan kayak madu ya? Bukan, kan ini anaknya. Oh. Anaknya istilahnya itu. Bayi Bayi. tawon. Bayi tawon. Kalau madunya nggak ada. Bayi tawon yang dimakan.